Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Teori Interpersonal Sullivan. Saya Zahwa Zailani dengan NIM 2006-20112 dan rekan saya Anissa Fira dengan NIM 2006-20088, Nadila Masyara Buci dengan NIM 2006-20100, Sazarina Amiza dengan NIM 2006-20124. Sullivan atau dengan nama lengkap Harry Stack Sullivan lahir di sebuah kota peternakan di Norwich, New York pada 21 Februari 1982 dari pasangan Ella Stack Sullivan dan Timothy Sullivan. Menurut Sullivan, kepribadian adalah pola yang relatif menetap dari situasi-situasi antara pribadi yang berulang yang menjadi ciri kehidupan manusia. Sullivan tidak menyangkal pentingnya hereditas dan pematangan dalam membentuk dan membangun kepribadian. Namun ia berpendapat apa yang khas manusiawi adalah interaksi sosial. Struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi atas 4. 1. Dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku atau transformasi energi yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus seseorang. 2. Personifikasi. Personifikasi adalah suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. 3. Sistem self. Sistem self merupakan bagian dinamisme yang paling kompleks. 4. Proses kognitif. Menurut Sullivan, kognitif dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu prototaksis, parataksis, dan sintaksis. Prototaksis adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada masa bayi, di mana arus kesadaran, penginderaan, bayangan, dan perasaan mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Parataksis, di mana pada tahap ini, bayi mengembangkan cara berpikir, melihat hubungan sebab akibat, asosiasional peristiwa yang terjadi pada saat yang bersamaan atau peristiwa yang mempunyai detail yang sama, tetapi hubungan itu tidak harus logis. Sintaksis menghasilkan hubungan logis antara pengalaman dan memungkinkan orang berkomunikasi satu dengan lainnya melalui proses validasi konsensus atau mencapai persetujuan dengan orang lain mengenal sesuatu dan kemudian meyakinkannya. Dinamika kepribadian ada 2. Pertama, tegangan atau tension. Tegangan adalah potensi untuk bertingkah laku yang disadari atau tidak disadari. Sumber tegangan ada 2, yaitu kebutuhan atau need. Kebutuhan yang mula pertama muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan biologis di dalam diri individu atau ketidakseimbangan fisikokimia antara individu dengan lingkungannya. Kedua, kecemasan atau anxiety. Kecemasan menurut Sullivan merupakan pengaruh pendidikan yang paling besar sepanjang hayat, disalurkan mula-mula oleh pelaku keibuan kepada bayinya. Dinamika kepribadian yang kedua yaitu transformasi energi. Tegangan yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, baik tingkah laku yang terbuka maupun tertutup, disebut informasi energi. Tingkah laku hasil informasi meliputi kegerakan yang kasat mata dan kegiatan mental seperti perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Perkembangan kepribadian. Sullivan membagi usia manusia menjadi 7 tahap perkembangan, yaitu: pertama, bayi. Lahir bisa berbicara dari umur 0 sampai 18 bulan. Perhatian utama bayi adalah makan, sehingga objek pertama yang menjadi pusat perhatian adalah puting susu ibu atau puting botol. Perkembangan pada masa bayi sangat kompleks. Berikut 7 ciri penting perkembangan menurut Sullivan. Pertama, timbulnya dinamisme apati, pertahanan tidur, disosiasi, dan inattensi. 2. Peralihan dan prototaksis ke parataksis. 3. Organisasi personifikasi, baik personifikasi ibu maupun personifikasi diri. 4. Organisasi pengalaman melalui belajar dan munculnya dasar sistem diri. 5. Diferensiasi tubuh bayi sendiri, mengenal dan memanipulasi tubuh. 6. Belajar bahasa, dimulai dengan bahasa autisme. 7. Belajar melakukan gerakan yang terkoordinasi, melibatkan mata, tangan, mulut, telinga, serta organ tubuh lainnya. 2. Anak atau childhood. Bisa mengucapkan kata, butuh kawan bermain. Dalam kurun waktu 1,5 sampai 4 tahun. Tahapan dimulai dengan perkembangan bicara dan belajar berpikir sintaksis.
serta perluasan kebutuhan untuk bergaul dengan kelompok sebaya. Perkembangan bahasa memungkinkan fusi berbagai personifikasi. 3. Remaja awal. Usia sekolah berkeinginan bergaul intim 4-10 tahun. Tahap remaja awal berlangsung sepanjang usia sekolah dasar sampai anak membutuhkan persahabatan yang akrab, sekitar usia 10 tahun. Perkembangan penting dalam tahap ini adalah loncatan sosial ke depan. Anak belajar kompetensi kompromi, kerjasama, dan memahami makna perasaan kelompok. 4. Preadolescent. Mulai bergaul akrab atau sampai pubertas, 8 atau 10 sampai 12 tahun. Periode ini sangat singkat, berakhir sampai pubertas, tetapi sangat penting. Periode adolescent ditandai oleh awal kemampuan bergaul akrab dengan orang lain, bersirikan perasaan yang nyata dan saling memperhatikan. Yang kelima, adolescent awal atau early adolescence. Pubertas pola aktivitas seksual yang mantap, 12 sampai 16 tahun. Pada tahap ini, pola aktivitas seksual yang memuaskan seharusnya sudah dapat dinikmati. Sullivan berpendapat bahwa awal adalah titik balik dalam perkembangan kepribadian. Yang keenam, adolescent akhir. Kemantapan seks, tanggung jawab sosial 16 awal sampai 20-an. Selama periode ini, pengalaman semakin banyak terjadi pada tingkat berpikir sintaksis. Tahap ini ditandai dengan pemantapan hubungan cinta dengan satu pasangan. Yang ketujuh, kemasakan atau maturity. Jadi, dewasa yang masak hendaknya sudah belajar memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting, bekerja sama dan berkompetensi dengan orang lain. Menurut Sullivan, di antara pencapaian-pencapaian itu intimidasi yang paling penting. Aplikasi, gangguan mental. Menurut Sullivan, semua gangguan mental berasal dari cacat hubungan interpersonal dan hanya dapat dipahami melalui referensi lingkungan sosial orang itu. Sullivan banyak menangani skizofrenia yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu skizofrenia yang menunjukkan simptom organik dan skizofrenia yang akar masalahnya faktor sosial. Yang kedua, teori psikoterapi. Teori Sullivan menunjukkan kesulitan hubungan interpersonal sebagai penyebab gangguan mental, sehingga suratnya berpusat pada usaha untuk memperbaiki hubungan interrelasi pasien. Terapis berperan sebagai pengamat partisipan, menjadi bagian dari hubungan interpersonal itu. Kesimpulannya, hal baru yang menjadi kekuatan teorinya adalah memakai interrelasi atau hubungan interpersonal sebagai fokus analisis kepribadian. Secara umum, teorinya mudah dicerna oleh pemerhati dan mudah dipraktekkan tanpa resiko kesalahan yang tak terduga. Teori Sullivan tidak dikembangkan berdasarkan data keras dan data banyak pakar yang mencoba meneliti memakai kerangka teori ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh organisasi penulis yang kurang baik dan setting Sullivan yang lebih dekat dengan psikiatris daripada setting akademik universitas. Terima kasih. Sampai di sini presentasi kami.